Maksud dengan tidak bertentangan dengan Perpres 122 ini. Nah, di dalam definisi reklamasi yang dituangkan di dalam Perpres 122 ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, ekonomi. Nah, ini yang ingin saya bahas. Ya, karena lingkungan terkait teknis, sosial, dan kemudian sedikit ekonomi. Nah, apa yang terkait dengan lingkungan? Nah, dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek teknis. Salah satunya adalah oceanografi, hidrooceanografi. Ini dituangkan dalam Perpres 122 tahun 2012 ini. Nah, apa aspek teknis hidrooceanografi? Nah, tahun 2011 sebelum Perpres ini keluar, ada laporan atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Danish Hydraulic Institute 2011. Jadi DHI ini dikontrak oleh Kementerian Luar Negeri. Untuk apa? Untuk keperluan pengkajian AMDAL 17 pulau oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, apa kesimpulan dari DHI ini, dari dokumen ini tahun 2011? Di situ dengan jelas disebutkan bahwa tidak ada pengalaman sebelum-sebelumnya atau selama ini terkait dengan bagaimana implementasi reklamasi yang ada di Teluk Jakarta untuk menanggulangi pertama banjir di pesisir yang disebabkan oleh reklamasi, yang kedua sedimentasi, yang ketiga kualitas air. Jadi rupanya dokumen DHI ini menyimpulkan dengan tegas dia nggak bisa memberikan rekomendasi bagaimana mengantisipasi banjir, kemudian sedimentasi, kemudian kualitas air. Nah, bagaimana prosesnya? Di dalam hidrooceanografi, ya, ketika kita membuat perubahan bentang alam yang tadinya tidak ada pulau menjadi ada pulau, itu ada 17 pulau, ya. Maka terjadi perlambatan kecepatan arus di sekitar pulau-pulau tersebut. Implikasinya adalah material yang masuk melalui sungai-sungai itu semakin lama tertinggal di situ. Materialnya apa saja? Ada sedimen, ada organik, ada logam berat. Jadi 17 pulau ini, perubahan bentang alam dengan adanya 17 pulau ini memperparah sedimentasi dan pencemaran yang sudah terjadi selama ini. Jadi kalau dikatakan kan selama ini DKI Jakarta, Teluk Jakarta sudah tercemar, betul. Kita lihat bahwa sedimentasi itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena ada perubahan lahan di hulu, mulai dari pembangunan DKI Jakarta tahun 70 sampai sekarang. Yang kedua, akan bertambah limbah organik. Limbah organik ini implikasinya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, teman-teman pernah melihat kematian ikan di Jakarta. Itu akibat dari aktivitas bakteri yang mencoba mendekomposisi bahan organik sehingga membutuhkan oksigen. Nah, waktu aktivitasnya ini meningkat karena organik banyak, ya, dan cenderung tertinggal di situ, oksigen yang terlarut di air itu drop. Makanya kita melihat, ya, mungkin malamnya banjir, paginya menjelang siang itu aktivitas bakteri meningkat, mulailah ikan-ikan udang itu lemas atau mati. Nah, itu yang pertama, oksigen drop. Yang kedua terkait organik ini adalah memicu ledakan alga beracun, pertumbuhan alga beracun. Nah, ini juga membawa kematian bagi ikan dan udang. Nah, itu yang terjadi hari ini. Kemudian bagaimana reklamasi? Tadi sudah saya uraikan, reklamasi menambah parah pencemaran yang ini, sedimentasi, kemudian anorganik, dan satu lagi logam berat. Nah, logam berat itu masuk, kemudian terakumulasi, jadi sifatnya akumulasi numpuk. Kalau dia masuk di rantai makanan, maka itu akan berdampak kepada manusia. Bang Alan, kalau tadi dari cerita Bang Alan tidak ada satupun sepertinya untungnya reklamasi. Apakah memang ada untungnya reklamasi ini, Bang? Nah, itu dia. Kita lihat dari sosial. Ya. Tadi kan lingkungan. Ya. Nah, sekarang sosial bagaimana? Dari lingkungan tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada. Kan ada sempat yang lempar argumen ini bisa, saya kan justru bisa jadi salah satu solusi masalah banjir atau yang lain itu justru menambah parah banjir. Justru menambah karena parah. tersumbat, karena sedimentasi meningkat, sehingga di muara-muara itu cenderung tersumbat. Jadi satu masalah lingkungan tidak ada untungnya. Kalau masalah sosial, Nah, ini persoalannya. Ada 18.000 nelayan dari dokumen itu disebut 18.000 nelayan plus ABK-nya. Sekarang saya nggak tahu datanya bagaimana, mungkin 20-an ribu. Itu mau dikemanakan?
Kan tidak semudah itu merelokasi 18.000 sampai 20.000 nelayan. Kalau kita taruh di Kepulauan Seribu, itu persoalan baru. Ada konflik pemanfaatan sumber daya alam dengan penduduk yang sudah ada di sana. Kalau kita taruh di pulau-pulau yang reklamasi ini, apa iya? Kan itu nanti menjadi daerah elit. Ini kan ada ketimpangan secara sosial. Nah, dari segi ekonomi, nah ini yang saya ingin mengatakan bahwa sejak tahun 70 sampai hari ini DKI kan membangun. Ingat di dalam Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan laut ada mandat yang saya sebut di awal, yaitu apa? Rehabilitasi. Sudah sewaktunya DKI menunjukkan bahwa oke, saya merehabilitasi atau bahasa saya restorasi supaya laut ini menjadi bersih tanpa embel-embel reklamasi. Kemudian berikan akses buat penduduk, buat masyarakat untuk menikmati. Sekian lama loh kita membangun. Dan masyarakat kita kan stres. Di mana pusat-pusat untuk hiburan di DKI Jakarta? Nah, kalau itu dilakukan, sebetulnya itu juga kebanggaan nasional. Ini yang selalu ingin saya tegaskan, ya. Kalau itu menjadi dilakukan kebanggaan nasional, kenapa? Karena negara lain akan melihat bahwa peradaban Indonesia dalam hal apa? Membuat sesuatu yang sudah buruk, sudah tercemar menjadi baik, itu tinggi. Bakalan ya, untuk reklamasi kan ada bilang juga ini akan menjadi kebanggaan nasional juga seperti mungkin lihat itu yang saya tegaskan. Reklamasi itu memperparah. Tadi di dokumen BHI yang saya ceritakan sebelum keluar Perpres 122 ini, itu tidak bisa merekomendasikan bagaimana mengantisipasi banjir, kualitas air, sedimentasi. Memperparah. Saya coba ke Pak Priyanto. Pak Priyanto, ini kita juga ingin tahu dari masyarakat ketika di periode waktu itu Bapak masih ada di sana, itu sempat juga dibahas masalah reklamasi ini, dan waktu itu 2011 sempat keluar ya izinnya. Saya ingin tahu Bapak sendiri memandang reklamasi ini sendiri dengan segala tadi masalah hukumnya itu seperti apa? Baik, yang pertama ini masalah hukum masih panas. Hukum masih panas. Pakar tadi. Masalah kewenangan. Tadi Pak Halil mengatakan ada penyeludupan hukum. Profesor Juanda mengatakan ada kekacauan hukum. Kalau saya adalah saat sekarang, kalau saya dengar media dan baca, ada pemanipulasian aturan dengan cara melemparkan tafsir oleh para pejabat negara. Tafsir itu bisa benar bisa enggak. Akhirnya terjadi pemanipulasian. Ada istilah tiga sekarang muncul. Jadi kalau kaitan kewenangan itu jelas sudah ada PP nomor 26 tahun 2008. Itu yang mengatakan Jabodetabek Pusjur adalah kawasan strategis nasional. Ya, kalau sudah seperti ini, mengapa ada kawasan di Indonesia disebut strategis nasional dan tidak? Ini mesti akan mengkait dengan kewenangan. Jadi nggak usah bingung-bingung, ini kewenangannya siapa? Ya, tadi sudah dibahas, saya tidak melanjutkan ya. Jadi jelas ada perbedaan kewenangan terhadap kawasan yang mempunyai predikat strategis nasional dan yang tidak. Kaitan waktu pemberian izin. Reklamasi ini sesungguhnya ada 3 izin. Ada yang disebut dengan izin prinsip, yaitu izin lu PT ini reklamasi pulau ini, syaratnya ini, itu prinsip saja. Tapi kalau menuju dia bekerja, maka dia harus mengantongi izin pelaksanaan reklamasi. Ini ada syaratnya, dan itu tidak mudah. Maka pada waktu saya dengan Pak Fokke itu, saya masuk beberapa bulan, ada yang sudah mengantongi izin prinsip. Izinnya itu kira-kira hampir 5 tahun baru dikeluarkan Pak Fokke. Sangat lama Pak, karena harus ada AMDAL, UDGL, business plan, kajian termodinamika, banyak banget gitu loh. Terus bagaimana tentang pengerukan atau pengambilan pasir, izinnya dan sebagainya. Nah, jadi kaitan dengan izin waktu dikeluarkan itu menurut saya juga ada masalah. Ada suatu payung hukum yang belum terpenuhi tapi izin sudah dikeluarkan. Terlepas sudah dikeluarkan atau tidak, malah di lapangan sudah terjadi pekerjaan. Seharusnya
kawasan strategis nasional ini sebelum izin dikeluarkan, sebelum ada pengerjaan di lapangan, harus ada peraturan daerah zonasi, ya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu ada aturannya, tuntutannya. Walaupun ada di RT RW, itu tidak bisa serta-merta untuk diberikan izin mengenai. Pak, saya ingin tahu, kan Bapak juga di eksekutif, pernah di eksekutif. Tadi dikatakan izinnya belum keluar, pembangunan sudah jalan. Kalau Bapak pengalaman jadi wakil gubernur, mungkin di Jakarta ada orang membangun tidak tahu sama sekali dari Pemprov? Nah, pertanyaan itu bagus terkait dengan era saya. Ketika PT yang ingin mengajukan pelaksanaan di awal saya waktu, saya buka. Ini gimana sih? Saya buka. Saya katakan dokumen ini sudah lama, perkembangan strategis sudah berubah, harus diperbarui. Nah, AMDAL, tiap-tiap AMDAL itu ada itemnya. Dampak negatifnya harus ditangani dengan ini. Begitu seterusnya. Nah, kalau toh izin reklamasi ini sudah keluar, saya juga akan tanya sependapat dengan tadi para pakar, bahwa AMDAL ini mesti harus bisa menjawab bagaimana mengatasi banjir, bagaimana sedimentasi, bagaimana mengatasi pencemaran, dan bagaimana mengatasi sosial. AMDAL itu mesti akan bicara seperti itu. Apabila itu bisa dijawab, maka go proyek pembangunan itu, arti AMDAL itu. Tetapi kalau dampak negatif itu sama sekali tidak bisa diatasi dan tidak ada cara mengatasi, ya proyek itu tidak boleh berlangsung di dalam sistem pembangunan. Ya, karena berarti itu ada terjadi pengusahaan, gitu. Nah, apa yang disampaikan di AMDAL itu juga ada 3. Satu, harus dikerjakan sebelum pemulukan kalau reklamasi, bisa bersama-sama dan bisa sebelumnya. Kita harus menguji. Kalau toh pengembang mengatakan di dalam launching Kuit City itu kami sudah mengantongi AMDAL, itu bukan dokumen yang cuma diletakkan di atas meja, bukan. Kita harus diteliti, harus dikaji oleh para pakar. Sebab jangan AMDAL ini ya cuma asal-asalan. Oke. Nah, itu yang saya coba ke Bang Ferry juga nih. Bang Ferry kan posisinya legislatif, tentunya mengawas eksekutif. Tadi muncul pandangan bahwa ini izinnya belum keluar, sudah jalan. Bang Ferry di DPRD sendiri tahu nggak sih ada masalah seperti ini? Sejak awal keluar Raperda ini sebetulnya sudah bermasalah. Jadi ketika kita melakukan pandangan umum pada saat paripurna, dari 9 fraksi, 1 fraksi menolak. 1 fraksi menolak, kemudian 4 fraksi menyetujui dengan catatan. Salah satunya kami dari fraksi Hanura, bahwa kami menginginkan sebelum dilakukan pembahasan terhadap dua Raperda ini harus dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap hal-hal seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi kemudian karena Raperda ini kelihatan dipaksakan untuk dibahas, sehingga apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan fraksi itu sepertinya diabaikan oleh pimpinan. Dipaksakan untuk bahas? Siapa yang memaksakan? Ya, pimpinan saat itu karena ada 3 fraksi yang memberi catatan, 1 fraksi menolak. Seingat saya yang memberi catatan itu adalah fraksi Hanura, kemudian fraksi Golkar dan fraksi Demokrat. Sedangkan yang menolak pembahasan Raperda ini fraksi P3. Nah, yang menyetujui saat itu PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS. Jadi ternyata kemudian tidak ada pengkajian yang mendalam. Kami dari fraksi Hanura sendiri saat itu ingin mengundang pakar terlebih dahulu, misalnya pakar hukum, tata negara, kemudian pakar lingkungan. Jadi semua aspek kita tinjau dulu, baru kita bahas dulu. Ternyata kemudian 2 minggu setelah kita paripurna, pembahasan mulai dilakukan oleh Balegda. Nah, ini mengakibatkan
bahwa yang ikut rapat para balegda itu paling hanya 30% dari anggota balegda. Oke. Nah, Itu quorum rapat. Perlu quorum nggak untuk rapat itu? kalau quorum tidak diperlukan quorum karena itu bukan paripurna, hanya pembahasan dengan eksekutif. Karena dua raperda ini adalah inisiatif dari eksekutif. Nah, jadi walaupun anggota balegda itu kalau nggak salah saya ada 34 orang, kadang-kadang 45 orang juga sudah dilakukan pembahasan. Oke, jadi yang penting jalan saja walaupun Yang penting jalan. 30%. Ya ada pemaksaan lah, Seperti ada pemaksaan dalam masalah ini. Dan kalau tadi masalah ini dalam membuat rakerdanya ada pemaksaan dari pimpinan dan juga hanya dari pimpinan saja, ada yang lain juga. Dari pemaksaan ini bisa kita lihat bahwa kita sudah melakukan paripurna pengesahan berkali-kali tidak pernah korup. Tidak pernah korup. Terakhir 3 fraksi menolak. 3 fraksi menolak terhadap pengesahan paripurna ini. Kalau nggak salah paripurna itu sudah sampai 4 kali kami lakukan, tidak pernah korup, sehingga batal terus paripurnanya. Jadi memang perjuangan dari eksekutif untuk menggolkan masalah raperda ini di legislatif sedemikian berat ya. Karena sepertinya raperda ini harus segera disahkan. Harus segera disahkan. Itu yang terasa kalau istilahnya mungkin orang politik bilangnya suasana batinnya itu harus segera disahkan. Iya, betul. Suasana batinnya. Oke, profesional Indonesia, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Sudah.